Anda kembali bersama kami menyaksikan breaking news dalam Parade Senja yang merupakan kegiatan atau jadi salah satu kegiatan rangkaian dari perkumpulan menteri dan juga wakil menteri, ada juga utusan khusus presiden, ada penasehat khusus presiden dan staf khusus untuk bersama di Magelang, Jawa Tengah sejak hari Kamis kemarin sampai dengan hari Minggu untuk mendapatkan pembekalan. Ini bukan merupakan acara ospek atau kegiatan militer, meskipun kalau Anda saksikan bahwa menteri dan wakil menteri ini menggunakan pakaian ala militer begitu ya. Tetapi yang ingin ditegaskan kepada Prabowo di sini adalah untuk menciptakan kebersamaan. Karena ada menteri, ada wakil menteri untuk menciptakan satu persepsi yang sama, untuk menciptakan juga apa yang dicita-citakan, menyamakan persepsi dari visi misi seorang Presiden Prabowo Subianto untuk bisa diselaraskan. Kita simak bersama. Dalam berbagai kesempatan, Saudara, Prabowo menegaskan dirinya ingin langsung bekerja. Ada beberapa program 100 hari kerja di masa pemerintahan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang ini juga di-highlight kembali pada saat tadi Prabowo juga memberikan pembekalan, seperti misalnya adalah melanjutkan hilirisasi, swasembada pangan, swasembada energi, termasuk juga dengan air, dan penyempurnaan sistem penerimaan negara. Soal pembekalan untuk para menteri, untuk wakil menteri, kita akan tanyakan sore hari ini bersama dengan politisi dari PSI, ada Dede Uki. Selamat malam, Mas Uki. Ya, selamat malam, selamat malam. Boleh koreksi, saya hadir sebagai tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mbak. Iya. Sudah berubah ya Mas Uki, nanti kita perbaiki. Ya, ada juga kemudian ada dari SMRC, ada Mas Saidiman. Malam Mas. Selamat malam Audrey. Iya. Selamat malam Kok Uki. Ya, siap Mas Saidiman, sahabat kita. Ya, saya mau ke Mas Uki dulu. Mas Uki, kalau menarik ya, kalau apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini. Kalau tidak puas dengan pejabat negara, laporkan, segera kita ganti. Tidak ada orang yang kebal hukum, tinggal di rumah saja daripada bikin susah. Jadi sebenarnya apa sih kerinduan yang ingin diciptakan dari seorang Prabowo Subianto yang kemudian ini baru pertama kali nih mengadakan acara mengumpulkan seluruh menteri dan wakil menterinya usai dilantik? Ya, kalau kita melihat ini secara komprehensif ya, ini semua adalah sebuah fenomena yang nggak bisa dilihat sepotong demi sepotong, simpul demi simpul saja, lalu kita ambil sebuah kesimpulan. Jadi di rapat kabinet kemarin ya, sebelum berangkat ke Magelang, Pak Prabowo atau Presiden Prabowo itu sudah dengan tegas ya, untuk menyatukan visi, menyatukan misi ya. Apabila ada salah satu anggota kabinet, salah satu saja ya, jangankan tidak kontributif, jangankan apalagi nyeleweng ya, bahkan tidak percaya bahwa kita akan berhasil saja, lebih baik keluar dari pemerintahan saya, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini juga kemudian ya merupakan sebuah sambungan ya, sambungan dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo sewaktu masih menjadi presiden terpilih ya, sewaktu memanggil calon menteri ini ke Kartanegara. Itu sudah dipastikan dulu oleh Presiden Prabowo saat itu masih presiden terpilih. Kamu jangan korupsi, ya. Kamu jangan nyolong uang rakyat. Kamu jangan salah gunakan kewenangan kamu untuk kepentingan pribadi. Lalu setelah itu para calon anggota kabinet tersebut menandatangani dan menyerahkan sesuatu yang disebut fakta integritas. Lalu di Hambalang diberikan pembekalan, ya pembekalan ini fokus pada 3 bidang. Yang pertama adalah geopolitik, tentu saja yang sedang tidak menentu, yang sedang tidak favorable ya untuk kepentingan nasional kita. Lalu juga ekonomi ya, dan yang terakhir adalah artificial intelligence yang kaitannya dengan konteks besar digitalisasi dan penggunaannya untuk meningkatkan transparansi dalam tata kelola
pemerintahan. Jadi ini, Dan sekarang, Mas Uki, jadi ini bisa disebut ini adalah penggemblengan yang memang khusus dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menterinya nih sebelum benar-benar bekerja begitu, turun ke masyarakat. betul sekali. Dapat dikatakan penggemblengan yang bertujuan ya, akan tetapi sekarang ini lebih kepada membangun soliditas, membangun kekompakan, membangun collaborative government ya, supaya sekat-sekat psikologis yang mungkin pernah ada di antara para anggota kabinet ya, harapannya setelah acara ini sudah jauh lebih cair, jauh lebih kompak ya, bergerak seirama ya, mengatasnamakan pemerintah, nggak ada lagi kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok di belakangnya ya, melepaskan atribusi-atribusi yang melekat pada dirinya. Kita sama-sama tahulah para anggota kabinet ini terdiri dari berbagai kalangan ya. Di sini ada yang politisi aja warnanya beda-beda loh yang ada di dalam. Nah. Ada juga di sini yang pengusaha, aktivis dan lain-lain, supaya semua mereka menanggalkan segala atribusi yang berada di belakangnya dan kembali menjadi anggota kabinet untuk kebaikan bangsa dan negara di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Demikian, Mbak Oda. Oke, Presiden Prabowo ini tadi memang disampaikan benar oleh Mas Uki adalah ini memang upaya seorang presiden adalah untuk menggembleng jajaran kabinet merah putihnya, berbicara tentang kedisiplinan dan juga kerjasama. Inilah yang dibentuk di Akademi Militer di Magelang. Prabowo menekankan retreat atau retret kabinet merah putih bukan bermaksud militeristik, dan inilah kita simak bersama pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Saya tidak bermaksud membuat Anda militeristik. Bukan itu, dan lebih itu lagi di pemerintahannya. Ini merupakan suatu penggemblengan. Memang mungkin kalau kita lihat dari pakaiannya adalah ala militer, tapi sebenarnya ini bukan acara ospek ataupun kegiatan militer. Karena memang ada hal pesan yang sangat kuat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Mas Saidiman adalah, cukupkah dengan pembekalan selama 4 hari ini di awal ini dapat membentuk karakter dari para menteri dan jajaran wakil menterinya untuk tegak lurus kepada visi misinya Presiden untuk membuat rakyat menjadi sejahtera? Nanti Bapak-Bapak akan menjawab, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.